Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Putri Rezeki, nomor induk mahasiswa J31022010183 dari kelas 1C Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk akhir proyek warga negara saya. Outline yang pertama relevansi dengan Pancasila, yang kedua relevansi dengan Prodi Ilmu Gizi, yang ketiga muatan nilai Pancasila, yang keempat alasan pemilihan dan manfaat produk, yang kelima kelebihan dan kekurangan produk, dan yang keenam adalah saran. Berikut ini sedikit cuplikan proses pembuatan produk yang berupa poster dari proyek warga negara saya. Berikut adalah produk proyek warga negara saya yang berupa poster. Dalam poster ini dijelaskan masalah-masalah gizi apa saja yang dapat timbul akibat kekurangan gizi dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi sehingga anak jauh lebih pendek dari anak biasanya dan keterlambatan dalam berpikir. Lalu yang kedua adalah anemia. Anemia merupakan kekurangan zat besi, dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan, pertumbuhan, dan fungsi tubuh pada anak. Yang ketiga adalah kekurangan iodium yang merupakan penyebab gondok dan hipotiroid. Dan yang keempat adalah kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan gangguan penglihatan, dan kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelainan tulang. Untuk pencegahan masalah gizi sendiri, dituliskan dalam poster yang pertama memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, yang kedua pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, yang ketiga pendampingan ASI eksklusif dengan MPASI sehat, yang keempat terus memantau tumbuh kembang anak, yang kelima memberikan buah dan sayur pada anak dalam setiap menu makanan, dan yang terakhir adalah memberikan makanan yang mempunyai sumber karbohidrat, sumber protein, dan asupan vitamin. Untuk refleksi proyek warga negara sendiri, yang pertama adalah relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Relevansi terhadap mata kuliah Pancasila adalah sebagai perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seluruh anak di Indonesia berhak menerima pemenuhan nutrisi yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua adalah relevansi dengan program studi ilmu gizi. Relevansi terhadap bidang studi yaitu ilmu gizi adalah topik permasalahan ini sejalan dengan tujuan bidang studi ilmu gizi, yaitu mempelajari pentingnya hubungan antara asupan nutrisi makanan dengan kehidupan manusia, terutama kesehatan. Yang ketiga adalah muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Pada produk yang dibuat terdapat muatan sila kedua dan kelima, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu sikap atau perbuatan manusia yang berdasarkan hati nurani dengan perlakuan sesuai bagaimana mestinya. Perlakuan yang diberikan haruslah sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama atas hak serta kewajiban. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial memang seharusnya sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia, terutama di bidang kesehatan, karena kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah kesehatan, di mana masih banyak masalah kesehatan yang didominasi masyarakat kurang mampu. Yang keempat adalah alasan pemilihan produk dan manfaatnya. Alasan pemilihan poster adalah karena poster merupakan media sebagai kombinasi visual dari desain yang kuat dengan variasi warna dan pesan, sehingga sangat mudah untuk diingat. Untuk manfaatnya sendiri adalah dengan adanya produk yang berupa poster tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai beberapa jenis penyakit akibat kekurangan gizi dan pentingnya asupan gizi pada masa pertumbuhan anak. Selain itu, diharapkan dengan adanya upaya ini sekaligus menjadi bentuk penerapan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan produk.
Kelebihan dan kekurangan produk. Kekurangan dari produk yang dihasilkan yaitu teks huruf pada poster terlalu kecil dan banyak. Sedangkan kelebihan dari produk yang dihasilkan yaitu poster sudah sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Di samping itu, poster juga terlihat menarik dengan warna yang tidak terlalu mencolok dan tujuan poster sudah disampaikan dengan jelas serta mudah dimengerti dan diingat. Yang keenam adalah saran untuk proyek warga negara. Saran untuk proyek warga negara, menurut saya tugas proyek warga negara ini sangat berguna untuk meningkatkan kreativitas, kepedulian, dan cara berpikir kritis mahasiswa terhadap sesama, yang mana berarti proyek ini memiliki banyak manfaat. Namun, untuk penyampaian proses pembuatannya perlu disederhanakan dan dijelaskan secara lebih detail agar hasil yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.